Perkenalkan, nama saya Nilowili Andriani dengan NIM 859041951 dari UPBJ Denpasar. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum IPA di SD mengenai jenis-jenis gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat melalui suatu medium atau zat perantara yang membawa energi dari suatu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan medium secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, gelombang dapat ditemukan pada bunyi, cahaya, getaran tali, dan gelombang air. Berdasarkan arah getarannya terhadap arah rambatnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang transversal, terus yang kedua gelombang longitudinal. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan jenis-jenis gelombang, yaitu yang pertama gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Adapun alat yang sudah saya siapkan, yang pertama ada selinki, ada benang kasur, ada kabel listrik atau kabel charger, dan ada karet gelang. Yang pertama saya akan melakukan percobaan jenis gelombang transversal menggunakan alat tersebut. Percobaan pertama saya akan menggunakan selinki dengan menggerakkannya ke kiri dan ke kanan. Dari gerakan selinki ini termasuk dari gelombang transversal, di mana terdapat bukit dan lembah. Penggunaan selinki pada percobaan gelombang transversal menunjukkan gelombang yang lebih jelas dan mudah diamati karena selinki memiliki sifat elastis dan lentur. Gelombang yang dihasilkan lebih teratur dengan puncak dan lembah yang mudah dibedakan. Selanjutnya adalah dengan mengikat karet gelang pada bagian tengah-tengah selinki. Tujuannya adalah untuk melihat apakah pada saat selinki digerakkan, karet gelang ikut berpindah karena getaran gelombang. Di sini terlihat bahwa karet gelang tidak melakukan perpindahan. Di sini terlihat karet gelang tidak melakukan perpindahan. Karet gelang hanya bergerak naik turun dan tidak berpindah tempat mengikuti gelombang. Yang kedua, saya menggunakan kabel charger atau kabel listrik untuk percobaan jenis gelombang. Kabel listrik ini juga dapat menghasilkan gelombang transversal, tetapi bentuk gelombangnya cenderung kaku karena bahan kabel memiliki massa dan kekuatan lebih besar dibandingkan selinki. Percobaan yang ketiga, saya menggunakan benang kasur. Di sini karena benang kasurnya berwarna putih dan tidak terlihat pada keramik, jadi saya warnai dengan warna hitam agar terlihat. Benang kasur juga menghasilkan gelombang transversal, tetapi lebih kecil dan cepat meredam, karena benang kasur memiliki massa ringan dan tegangan yang mudah berubah. Percobaan selanjutnya adalah
gelombang longitudinal. Di sini saya akan menggunakan selingki sebagai media untuk melakukan praktik. Selingki kita gerakkan ke depan dan ke belakang. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambat gelombang. Dengan menggunakan selingki, kita dapat menunjukkan rapatan dan rambatan Dengan menggunakan selingki, kita dapat menunjukkan rapatan dan regangan secara jelas ketika didorong dan ditarik. Maka percobaan ini membuktikan bahwa ini adalah gelombang longitudinal. Dari percobaan yang sudah saya buat, dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal memiliki arah getaran yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang dan ditandai dengan adanya puncak serta lembah gelombang. Sementara itu, gelombang longitudinal memiliki arah getaran yang sejajar dengan arah rambat gelombang dan ditandai adanya rapatan serta renggangan gelombang. Hasil percobaan tadi menunjukkan bahwa selingki menghasilkan bentuk gelombang yang paling jelas dibandingkan kabel listrik dan benang kasur, karena memiliki sifat elastis dan lentur. Kabel listrik menghasilkan gelombang yang lebih kaku, sementara itu benang kasur menghasilkan gelombang yang lebih kecil dan cepat meredam.